Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia. Berikut kami sampaikan sejumlah informasi untuk Anda. Informasi yang pertama masih dalam momentum libur dan cuti bersama Lebaran yang dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat untuk mudik ke kampung halaman meski sudah H+1 Lebaran. Dan berikut pantauan lalu lintas di sejumlah titik jalan tol Jakarta Cikampek termasuk Tol Layang Mohammed bin Zayed atau MBZ. Berdasarkan informasi Jasa Marga, pada Minggu pukul 8.05 waktu Indonesia Barat, terjadi kepadatan di sejumlah titik tol Japek seperti yang terjadi di Cikunir, tepatnya kilometer 10 hingga 12 arah Cikampek. Kemudian kilometer 19 hingga 20 di wilayah Tambun arah Cikampek juga mengalami kepadatan. Selanjutnya dari kilometer 53 hingga 58 arah Cikampek yang padat merayap dan kepadatan pada umumnya terjadi karena volume kendaraan yang melimpah. Sementara itu jalan tol layang MBZ di wilayah Karawang, Cikarang Tambun tampak lancar. Volume kendaraan ramai lancar di KM 44 sementara dari kilometer 10 hingga 29 terpantau lengang. Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Banten mencetak hat-trick setelah jumlah penerbangan pesawat mencapai di atas 1.000 penerbangan per harinya dalam 3 hari berturut-turut pada 19 hingga 21 April 2023 atau H-3 hingga H-1 Lebaran. Pada 19 April atau H-3 pergerakan pesawat take off dan landing tercatat 1.155 penerbangan, kemudian pada 20 April 1.154 penerbangan, dan 21 April atau H-1 1.039 penerbangan. Sementara di tengah pandemi pada 2022 dan awal 2023, jumlah penerbangan pada hari-hari biasa hanya berkisar 800 hingga 900 penerbangan per harinya. Presiden Direktur PT Angkasa Pura II Muhammad Awaludin mengatakan lalu lintas penerbangan pada H-3 hingga H-1 ini sangat mendekati 2019 saat kondisi normal belum ada pandemi COVID-19. Antusiasme para pemudik ini tergambar di Terminal 1 Keberangkatan Domestik Bandara Soekarno-Hatta. Pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, antrian check-in bagasi mengular meski sudah dibuka lebih dari 10 counter oleh maskapai. Antrean juga terjadi pada saat pengecekan identitas di pintu keberangkatan. Tak main-main, untuk pergerakan penumpang pada H-10 hingga H-1 mengalami kenaikan sekitar 19% atau 1,39 juta penumpang dari sebelumnya 1,17 juta penumpang. Ya, dan pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Tiket kereta api untuk arus balik khususnya ke Jakarta masih tersedia cukup banyak. Kapasitas tiket yang dijual oleh PT Kereta Api Indonesia untuk momen arus balik pada tanggal 23 April sampai dengan 3 Mei 2023 adalah 444.458 tempat duduk. Dari jumlah tersebut yang terjual masih kurang dari setengahnya, yakni 210.761 atau 47,5%. Selama periode libur Lebaran 2023 ini, PT KAI mengoperasikan sebanyak 1.528 kereta api dengan rata-rata per hari mencapai 69 kereta api. Sementara untuk kereta api tambahan yaitu 303 kereta api, rata-rata per harinya adalah 14 kereta api. Untuk pemesanan tiket kereta api, arus balik Lebaran dapat dilakukan melalui aplikasi KAI Akses, website kereta api, dan sebagainya. Untuk hari ini, kapasitas tempat duduk yang disediakan mencapai 40.950 tiket dan telah terjual 97,8% atau 39.971 tiket. Dari stasiun Gambir, jumlah KA yang disediakan adalah 38 kereta api dengan volume keberangkatan 17.838 penumpang dan volume kedatangan 7.176 penumpang. Sementara dari stasiun Pasar Senen ada 32 jumlah kereta api dengan volume keberangkatan 23.013 penumpang dan volume kedatangan 10.021 penumpang. Pemirsa, kita ke informasi yang terakhir, di mana apakah Anda sudah sadar beberapa waktu belakangan cuaca sangat panas Asia Tengah diterjang suhu neraka. Hal yang tidak biasa ini tengah menjadi perbincangan hangat dunia terkini. Beberapa negara pun mencapai rekor suhu terpanas dalam sepekan terakhir. Suhu terpanas di Asia berada di negara Bangladesh yang mencapai 51,2 derajat Celcius yang merupakan
rekor tertinggi dalam beberapa tahun belakangan. Selanjutnya negara Myanmar 45,5 derajat, Bundi India 45,2 derajat, hingga Thailand 44,6 derajat. Sementara itu di Indonesia, meski tidak mengalami gelombang panas, tapi suhu maksimum udara permukaan juga tergolong sama. BMKG menyebut tren pemanasan global dan perubahan iklim semakin beresiko, bahkan berpeluang terjadi 30 kali lebih sering. Indonesia memang tidak mengalami gelombang panas, tetapi suhu maksimum permukaan tergolong panas. Berikut adalah 10 urutan suhu maksimum harian di Indonesia. Suhu maksimum harian tertinggi yang pertama terpantau dari Stasiun Meteorologi Pangsuma 36,5 derajat Celcius. Selanjutnya Stasiun Meteorologi Nangapino 36,5 derajat dan Stasiun Meteorologi Tarempa 36,3 derajat. Sementara untuk Stasiun Meteorologi Deli Serdang hingga Banten. Demikian breaking news CNBC Indonesia. Tetap pantau CNBC Indonesia untuk informasi terbaru. CNBC Indonesia Beyond Business.